Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging dumadi rahayu. Alhamdulillah, ini kita sedang nongkrong-nongkrong santai, ngobrol-ngobrol santai di tempatnya Pak Titogo. Nah, kebetulan setelah acara tadi malam tirakat, kita berkesempatan untuk ketemu bareng, maka ini ngobrol-ngobrol santai. Nah, ini sebelum kita ngobrol, kita perkenalkan dulu satu-satu. Ini dari yang paling senior dulu. Monggo. Mohtar Judi, asli dari Karangkalasan. Ya. Ini yang paling junior. Rahmat Rifai saking Sajen. Ini Daniel Hasan dari Magelang. Mawar dari Semarang. Kula Meta dari Meranggen Demak. Mulyawan dari Semarang. Untuk ngobrol-ngobrol kali ini saya awali dulu nggih. Saya sebagai salik yang baru masuk mau izinkan bertanya kepada senior-senior saya untuk sharing pengalaman. Jadi kan ketika saya belajar di sini kan ternyata banyak sekali penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang menghambat perjalanan rohani. Nah, salah satunya mungkin sesama salik kadang merasa lebih tinggi dari salik lain. Terus ingin dianggap menjadi guru ngoten niku lah. Niku pripun dalam perjalanan rohani, terus bagaimana cara mengatasi ngoten. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pemirsa yang berbahagia, sebelum saya sebelum saya melontarkan saran, perkenalkanlah dulu, saya Mohtar Judi, asli dari Karangkalasan. Ya, padepokannya Gus Rofik. Kalau sementara ini saya berada di padepokannya Yang Togo, ya, Yang Togo. Baik, untuk pengalaman spiritual saya, sebelumnya saya tidak tahu apa-apa. Saya berjalan dari dunia syariat, ya, yang pada saat itu ya keras juga saya. Pemahaman Islamnya agak saklek, nek ra ayo tidak, kalau tidak B ya tidak. Jadi adanya menghukumi sesuatu itu berdasarkan hitam putih. Nah, dalam hal itu terus sesuai dengan perkembangan zaman atau waktu, saya diperkenalkan masuk dalam sebuah torekoh, yang pada saat itu yang pertama dipanggil itu ya adik saya, dalam kurung Gus Rofik, dipanggil ke Cirebon itu untuk mengikuti istilahnya pelajaran Torekoh Satariyah. Lah, saya tahu bahwa isi Torekoh Satariyah itu ternyata perjalanan menuju Tuhan, atau dengan kata lain menjalankan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu saya masih terbagi menjadi dua pemahamannya. Secara jasmani saya ikuti apa yang dari guru besar Torekoh itu, tapi secara rohani masih terbelah menjadi dua. Ya, itu karena apa? Yang satu syariatnya kendal, yang kedua kita harus masuk dalam dunia Torekoh, itu seperti itu. Itu berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Jadi saya mengikuti kemanapun adik saya itu menyampaikan sesuatu ajaran itu. Secara jasmaniah saya memang mengikuti, tapi secara rohaniah terpecah, ya, itu seperti itu. Lama-lama akhirnya ilmu yang disampaikan dari guru-guru Torekoh Satariyah itu yang berpusat di Cirebon itu lama-lama mengkristal, yang akhirnya sampai sekarang bahwa saya pengikut Torekoh Satariyah. Nah, pengalaman-pengalaman yang pertama bahwa dunia Torekoh itu adalah dunia yang sangat unik. Kenapa saya katakan dia unik? Karena apa? Karena bisa menembus sesuatu yang
tidak bisa ditembus kalau tidak laku dengan tarekoh, yaitu kedekatan diri dengan Tuhan. Di dunia tarekoh inilah maka saya menemukan ketenangan. Ketenangan tidak hanya zahir tapi juga batin kita. Karena apa? Karena hari-hari ini orang kelihatannya tenang dohirnya, tapi batinnya gusar gitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan di dalam tarekoh ini dohir batin kita akan selalu tenang karena kita menuju kepada zat yang maha memberikan ketenangan, seperti itu. Lama kelamaan akhirnya kan yang selanjutnya kita berdua sama Gus Rofik kemarin sebenarnya itu dipanggil ke Cirebon, tapi yang sanggup ke sana itu cuma Gus Rofik. Saya belum sanggup ya. Ya kenapa? Karena itu hal yang baru. Tarekoh itu bagi saya adalah sesuatu hal yang baru. Yang sebelumnya saya sempat mengharamkan, tapi sempat mengharamkan dunia atau pelajaran tarekoh itu. Tapi itu berjalan 2 tahun, akhirnya apa? Akhirnya sudah mengkristal. Sekarang menjadi kehidupan saya tarekoh itu, ya itu seperti itu. Nah, dalam dunia tarekoh itu ternyata pelajarannya sangat unik. Kita bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus dengan dunia syariat, hanya bisa ditembus dengan dunia tarekoh, seperti cahaya dan lain sebagainya. Itu nanti kalau sudah matang, insya Allah kita semuanya punya bakat ke sana. Ya, oleh karena itu saya berharap kepada semua yang sekarang statusnya menjadi salik, termasuk saya, itu bersungguh-sungguh dalam mempelajari tarekoh. Karena apa? Kita semuanya sudah terjun. Kalau terjun itu kalau ketika basah ya biar basah, jadi jangan nanggung. Kalau kita nanggung nanti tidak ada hasilnya. Ketika kita tidak nanggung dalam dunia tarekoh, terjun 100%, wa insya Allah dengan rahmat Allah itu kita akan diberikan sebuah keistimewaan, walau itu hal yang tidak kita minta, itu seperti itu. Sehingga dengan demikian maka ketika saya masuk dalam dunia tarekoh itu ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu kebingungan, sudah tidak ada lagi. Adanya cuma enjoy karena kita merasa dekat dengan Allah ya. Kenapa? Karena dalam dunia tarekoh itu yang main adalah rasa kita dekat dengan Allah. Kalau dalam hadis qudsi itu mengatakan bahwa kalau engkau menyangka bahwa Allah itu dekat dengan engkau, maka persangkaanmu itu akan menjadi saksi dan akan terlaksana. Kalau engkau menyangka bahwa engkau itu jauh daripada Tuhan, maka hal itu juga terjadi. Oleh karena itu, makanya dalam dunia tarekoh itu kita mengambil yang positif. Kita selalu bersama dengan Allah dimanapun dalam kondisi apapun. Dengan demikian maka kita menjadi sempurna, ya. Kita menjadi sempurna zahir dan batin kita. Karena ada orang itu yang dohirnya sempurna tapi batinnya tidak. Ada yang orang itu batinnya sempurna tapi dohirnya tidak. Nah, kita akan menganggap dua-duanya sempurna. Itulah dalam dunia tarekoh seperti itu. Tapi tarekoh yang sudah mutabaroh ya, yang sanadnya sampai kepada Kanjeng Nabi. Karena apa? Ada tarekoh yang terputus di tengah jalan, tidak sampai kepada Nabi. Kalau ada hal itu maka kita kalau bisa menghindari ikut sanad yang tidak mu'tabaroh atau tidak tersambung dengan Kanjeng Nabi. Hanya yang tersambung dengan Kanjeng Nabi itulah yang sampai kepada Nabi, yang akhirnya sampai kepada nurnya kepada Allah. Alhamdulillah, tarekoh satariyah kita itu adalah sanadnya sampai kepada Kanjeng Nabi. Kita beruntung loh itu punya tarekoh satariyah itu ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu mari kita bersama-sama gunakan tarekoh itu sebagai jalan hidup kita.
sebagai jalan hidup kita, dan itu saya katakan bagi pejalan ketuhanan hal itu adalah sesuatu yang wajib, dalam tanda kutip loh ya, wajib itu. Maka semua orang itu seharusnya mengikuti jalan yang sudah ada. Monggo mawon, torekoh yang lain monggo, tapi saya mantep di torekoh Sata Riyah itu yang sanadnya sampai kepada Kanjeng Nabi. Oleh karena itu berjalan atau tidak nanti tergantung kepada potensi dan kemauan kita masing-masing. Karena apa? Kita masuknya sama, berapa tahun sudah masuknya sama, tapi hasilnya berbeda. Tergantung, ada yang 13 sudah masuk torekoh bisa kalah dengan yang 5 tahun masuk torekoh, tergantung cara mengolah batiniah kita. Lah tentunya cara mengolah batiniah kita itu tidak asal-asalan, itu ada guru yang disebut dalam torekoh itu adalah mursyid. Mursyid juga punya sanad, ya sampai kepada Kanjeng Nabi. Lah mursyid kita yang ada di Jogja ada 2, Gus Ropik dan Gus Sukino, atau Eyang Antogo sama Gus Ropik. Itu yang harus kita patuhi bersama. Apapun, karena apa? Dia sudah sampai kepada martabat yang kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu, dan dia bisa membimbing kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang beruntung ya. Hidup itu mengenal torekoh. Kalau hidup tidak mengenal torekoh, kita tidak tahu apa jadinya besok setelah jasad itu ditinggalkan oleh nyawa kita. Iya, bisa busuk, bisa saat kematiannya sukar dan lain sebagainya. Harapan kita dengan laku torekoh itu maka mudah segalanya. Mudah ketika menjalani hidup karena kita kenal dengan Tuhan, mudah menjalani mudah menjalani saat kematian karena kita kenal, dan mudah menjalani kehidupan di akhirat. Itu seperti itu. Jadi torekoh kita itu adalah torekoh yang orang mengatakan dulu adalah torekohnya para raja. Yang boleh mengamalkan torekoh ini dulu, kata guru besar, itu hanya para raja, keluarga raja. Orang umum itu tidak. Hari ini kita sudah dibebaskan, mudah-mudahan kita bisa seperti pemahaman para raja, dan akhirnya kita bisa mati hidup sempurna, mati pun juga sempurna. Itu seperti itu harapan saya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan secara gamblang. Tadi Pak D sudah melewati hambatan awal, yaitu terkotak-kotak awalnya Pak D, Ya. dalam sebelum masuk ke dunia tadi. Ya. Tadinya awalnya terkotak-kotak, tapi ternyata semakin mendalam semakin mencair. Iya. Nah itu. Untuk teman-teman lain, apakah ada hambatan? Misalkan misal dari hambatan tadi kan terkotak-kotak. Bagaimana nih ada ketika saling hambatan yang sering muncul itu kan keakuan pribadi ya. Keakuan pribadi seperti gila hormat. Semakin laku dengan Pak D, semakin sakti, semakin gila ingin dihormati. Nah itu bagaimana pengalaman-pengalaman dari teman-teman, mungkin dari Pak dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang dalam perjalanan kita bertorekoh tentunya banyak ya, kadang kita menghadapi macam-macam orang, dan efek dari belajar itu pun juga bermacam-macam. Nah, yang kalau saya temukan, mudah-mudahan kita yang ada di sini tidak mengalami ya, karena ini butuh kesadaran karena perjalanan kita ini adalah perjalanan menuju Allah. Jadi fokus kepada membersihkan diri. Nah, ini penyakit-penyakit yang sering muncul yang saya lihat di sekitar saya adalah di saat tirakat semakin banyak, semakin kuat dan semakin tinggi, sehingga merasa lebih daripada teman-temannya yang lain. Nah, kadang-kadang karena rasa lebih daripada teman-teman yang lain ini,
meminta teman-teman yang lain menghormati gitu ya, lebih menghormati beliaunya. Nah ini saya rasa akan menimbulkan konflik di dalam komunitas itu. Dan yang hambatan lain yang harus kita waspadai juga adalah munculnya halusinasi gitu. Jadi dari kita perjalanan tirakat itu banyak kejadian menimbulkan halusinasi dari pemikiran mereka sendiri. Nah, dari halusinasi itu mereka memaksakan teman-teman yang lain untuk percaya pada perjalanan beliau. Tapi sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh mursyid kita, bahwa segala sesuatu yang kita pandang dalam diri seseorang adalah sang pencipta, apa yang ada di dalamnya, sehingga kita melihat mereka sebagai ciptaan yang sempurna. Nah, jadi kita biar kembali lagi kepada kemuliaan. Nah, itu salah satu yang hambatan yang saya lihat ya dalam lingkungan. Mungkin dari yang lain bisa menambahkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedikit ingin menambahkan bahwa menurut pemahaman saya pribadi, sering kami sharing pada sesama saling maupun pada teman-teman spiritual yang lain itu tentang konsep. Di sini ketika saya memasuki kadang-kadang berdiskusi konsep yang saya dapatkan pada Toriko yang lalu ini jangan dipakai. Terus bicara konsep, sebenarnya konsep itu berkaitan dengan pemahaman dan akal. Nah, ada yang bilang nggak usah pakai akal, tapi saya sedikit ini bahwa manusia diciptakan itu menjadi sempurna karena ada akal, ada nafsu. Nah, khusus di Toriko Sataria ini dalam bimbingan Romo Skopik yang tadi itu bagaimana caranya diajarkan zikir yang bisa menembus pada titik kesakralan, sehingga ketika sudah mencapai titik sakral itu akal bisa tertata, nafsu terkendali. Nah, di sini pada akhirnya ya konsep-konsep yang lalu terpakai dan perlu istilahnya perjuangan artinya konsep tentang pengenalan diri. Di sini kalau mendapat di Toko ada pelajaran bahwa ma'arafah nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya niscaya akan mengenal Tuhan. Di sini dalam arti ketika kita melakukan ritual ibadah apapun, baik sholat, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, itu fondasi yang utama itu adalah syahadat, mempersaksikan saksi tentang Tuhan. Nah, ketika kita sudah bermanfaat, sudah menyaksikan itu, ritual-ritual yang lainnya itu insya Allah akan bisa menembus pada kesalahan. Oke, demikian. Berarti kan dari kesimpulan ke senior saya ini kan berarti intinya adalah Tuhan itu memberikan anugerah kepada manusia itu berupa akal pikiran, nafsu. Berarti bagaimana kita itu mengelola semua itu agar bisa dijadikan untuk sarana mendekat pada Sang Maha Kuasa. Kan banyak juga orang yang mengatakan tunggu konsep ya, tunggu akal, itu berarti kan kurang pas sedikit kan gitu. Berarti akal tetap harus dipakai karena orang berkonsep tanpa laku itu kosong dari tadi gitu. Tapi kalau orang kebanyakan laku tanpa konsep itu buta. Nah, makanya bagaimana kita untuk mengelola biar tidak kosong dan tidak buta, maka yuk sesuatunya harus seimbang. Karena Rasulullah sendiri sering mengatakan bahwa urip itu harus seimbang. Allah dalam Quran juga mengatakan bahwa
tidak suka sesuatu yang berlebihan gitu kan. Iya. Intinya ngoten gitu. Nah, dari semua tiga yang sudah memberikan pengalamannya, berarti kan intinya itu ada titik kesadaran gitu. Iya. Fakot arofa baru, nah betul ayatnya. Man arofa nafsahu fakot arofa baru. Karena melihat dirimu, maka kamu akan mengenali Tuhan. Berarti kan intinya titik sadar dulu. Bagaimana kita menyadari, oh iya, aku itu memiliki sifat sing elek. Maka bagaimana caranya untuk berubah biar bisa naik ke atas. Nah, ini untuk Kang Mulyawan, bagaimana pengalaman jenengan untuk bisa mendapatkan titik kesadaran itu, sehingga bisa mengelola kesadaran itu semakin murni. Nah, itu monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk menjawab dari pertanyaan kamu tadi, kenapa saya dulu itu tertarik di Thariqat Syadzaliyah ini? Karena banyak sekali konten-konten YouTube yang hadir di Indonesia ini bahwa mengamalkan suatu nama-nama Allah dengan didasari keduniaan seperti pengen kaya, pengen jabatan dan lain sebagainya, itu mengganjal di dalam hati saya. Gitu. Kemudian saya kesini, gimana sih bisa murni di dalam menemukan kesejatian diri ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menegakkan tauhid dan mematang tauhid. Nah, di sini saya belajar bagaimana melakukan hal seperti itu, kayak gitu. Dengan selalu menyebut asma Allah, diulang-ulang secara terus-menerus, berzikir kepada Allah, itu adalah kunci dari semua itu. Mengingat kepada Allah maka akan dekat sendiri tanpa kita harus memintanya. Dan seseorang yang akan dekat dengan Allah maka bukan sesuatu yang tidak mungkin bahwa keduniawian nanti akan itu sendiri sih. Seperti itu sih. Alhamdulillah, ini jawaban yang luar biasa ya. Berarti kan intinya dalam pacatan naik ke atas menghadap Sang Maha Kuasa itu dibutuhkan ketulusan dengan ini. Jadi nek tirakat wis pengine cedak. Ora pengin keduniaan, tidak mengharapkan keduniawian. Maka dengan ketulusan niat itulah yang menjadikan Allah itu semakin menggandeng kita, memurnikan kesadaran kita tadi. Nah, balik lagi, berarti ini ketulusan itu penting ya Pak Tinggi? Penting, Itu sangat akan penting. mempengaruhi orang naik ketika ada saling niat spiritual. Ternyata minggu pengarap tinggi itu menyebabkan malah minggu. Iya. Apakah benar betul Iya. tadi? Ya. Saya setuju dengan Kang Meta ya, bahwa titik sakral bagi kita pelaku mutasawwif itu adalah kesadaran, dan ingat juga keikhlasan. Sadar dan ikhlas itu adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia thariqah. Itu seperti itu. Nah, kenapa kita tertarik dengan apa yang harus kita kelola ketika kita masuk dalam dunia thariqah? Secara fitrah manusia itu kan diberi akal, nafsu, hati, rasa. Bagaimana cara mengelola akal, nafsu, hati, rasa itu? Kalau sebelum masuk dalam dunia thariqah itu, dulu saya pengalamannya akal ya lihat, nafsunya ya nafsu kadunya, hatinya penuh dengan serik, itu dulu ya. Rasanya ya rasa bukan ketuhanan, rasa apa yang kita dapatkan dari panca indera itu baru kita rasakan. Ning begitu kita masuk dalam dunia thariqah, ternyata akal itu bisa
diarahkan. Berarti apa? Akal yang murni. Akal yang murni itu adalah dengan dengan perantara panca indera kita melihat suatu alam itu, akhirnya lafal yang terakhir subhanallah, alhamdulillah, itu bekat pemikiran dari akal ya, dari akal, itu akal. Yang kedua, rasa kita. Kalau dulu rasa kita masih banyak dipengaruhi oleh hal-hal duniawiyah, ya tak? Hal-hal duniawiyah. Nah, begitu masuk dalam thariqah, bahwa rasa sejati itulah yang akan kita miliki, kita raih di dalam dunia thariqah. Rasa sejati itu apa? Rasa ketuhanan. Rasa ketuhanan, kesadaran tentang Tuhan. Kalau rasanya sudah seperti itu, maka dijamin dia akan hidup dalam kesempurnaan, yaitu rasa ketuhanan yang kita kelola itu adalah rasa ketuhanan. Nafsu, rasa, dan hati. Hati itu kan tempat wadahnya Allah bertajalli, ya tak? Hati orang mukmin itu ada 4, kalau enggak ada 5. Yang pertama disebut hati nurani, hati secara jasadiah. Itu tempat timbulnya Islam. Jadi Islam timbulnya di situ. Makanya ketika orang dalam hidupnya berthariqah hanya menggunakan hati yang luar, kadang bisa bolak-balik. Hari ini dia beriman kepada Allah, besok bisa ingkar kepada Allah. Itu hati. Yang kedua adalah qalbun. Qalbun itu tempat timbulnya iman. Iman itu bisa naik, bisa turun. Kapan kita bisa naik, kita bisa turun kapan? Itu seperti itu. Itu yang tahu adalah diri kita masing-masing. Kapan toh iman kita itu kapan toh iman kita itu naik? Ketika kita menghadiri konsumsi yang bersifat ketuhanan. Maka kalau itu sudah tahu kalau itu naik, maka sering hadirlah kita di dalam dunia pengajian, kalau dalam bahasa agama ya, di dalam dunia thariqah dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah qalb, fuad. Fuad itu tempat timbulnya tauhid. Tempat timbulnya keimanan, tauhid itu tempat timbulnya cahaya. Fuad itu ada hati yang lapisan ketiga tuh. Yang pertama sadrun, yang kedua qalbun, yang ketiga fuad. Fuad itu adalah hati tempat masuknya ma'rifat. Kadang kita bermakrifat kepada Allah dan lain sebagainya, itu berarti kita menggunakan hati yang bersifat fuad. Tapi kalau kita sering keluar dari Islam, itu berarti baru hati nurani, ya. Tapi kalau kita sering menggunakan keimanan, itu berarti kan hatinya qalbun, begitulah, seperti itu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat itu adalah lubab. Di dalam Quran kan ada semuanya. Sadrun, qalbun, fuad, lubab, itu semuanya maknanya hati. Maknanya hati, kalau bukan orang ma'rifat nggak ngerti loh, hati nggak ada bedanya loh itu. Tapi kalau orang ma'rifat mengatakan lubab itulah yang tertinggi, tempat timbulnya rasa ketuhanan kita, dan itu yang harus kita kelola. Dengan demikian di thariqah ini kita berusaha memaksimalkan keempat hati itu. Kapan kita menggunakan sadrun, kapan kita menggunakan qalbun, kapan kita menggunakan fuad, kapan kita menggunakan lubab. Yang terakhir itulah tempat timbulnya tauhid. Tiada Tuhan kecuali Allah. Disitulah nanti maka akan selamat. Kalau hati itu sudah bersih dari kita, maka perjalanan thariqah kita itu tidak begitu sukar. Yang membebani kenapa laku thariqah itu adalah sukar, karena proses kejiwaan hati kita yang masih dipenuhi rasa atau nur-nur yang bersifat bukan
Nur Islam bukan bersifat cahaya tapi kegelapan, itu seperti itu. Makanya yang ini kan kalau orang sudah bisa melaksanakan seperti ini kan ibaratnya walaupun dia bukan nabi dan rasul tapi kualitas hatinya seperti nabi dan rasul, dan itu pasti akan selamat, itu pasti akan selamat. Karena apa? Apapun yang kita lakukan itu kan hanya percikan-percikan daripada goresan hati itu. Kalau hatinya jahat, ya perbuatan kita jahat. Tapi kalau hatinya bersih, ya perbuatan kita tetap bersih. Lah itu seperti itu. Makanya dari itu di dalam dunia thariqah itu pasti ada pembimbing, guru spiritual. Dalam thariqah itu namanya mursyid. Mursyid itu orang yang sudah dipilih Allah dan hatinya dia sampai kepada Sidratul Muntaha. Hidupnya di dunia tapi hatinya masih sudah di langit. Kalau ada orang yang seperti itu, petunjuknya sudah mulai menerangkan. Laku yang diberikannya pasti akan membawa dampak positif bagi kita semuanya. Maka carilah, makanya mursyid itu harus ada persyaratan. Nek salik tidak ada persyaratan. Siapa saja boleh. Siapa saja, mbok dari bajingan, dari gendut dan lain sebagainya, dari pesantren masuk boleh. Tapi kalau ada mursyid itu kan harus ada persyaratan itu. Makanya kan kenapa tugas daripada mursyid itu selalu berat ya, karena dia membimbing sama saliknya. Itu seperti itu. Mudah-mudahan mursyid kita bisa membimbing, harapan kita seperti itu. Tapi pasti bisa ya, karena dia sudah dipilih dengan menjadi mursyid ya pasti bisa membimbing saliknya kan begitu. Itulah apa namanya, jadi pemahaman kita itu pemahaman yang holistik semuanya. Jadi thariqah itu membedar jiwa, membedar tubuh manusia yang bukan yang tubuh jasmani ya, tapi tubuhnya tubuh rohani, akan dicuci dan dibedar oleh sang mursyid dan diberi laku. Mursyid itu menjalankan saliknya sesuai dengan kemampuan. Kalau di luar kemampuan dia tidak akan berani. Karena apa? Mursyid itu bisa mengetahui apa nurnya manusia. Oh, ini baru dalam tingkatan seperti ini. Oh, Mas Meta itu tingkatan nurnya seperti ini. Itu baru cocok nanti diberi laku. Jadi tidak sembarang kalau memberikan laku sang mursyid itu tidak sembarangan itu. Pasti akan dilihat orangnya. Yang sudah lama belum tentu baik, ya mudah-mudahan baik. Yang masih baru belum tentu tidak baik, tapi bisa juga dia mendalam, tergantung proses kejiwaan manusia dan kebersihannya. Begitu Kang Meta. Ya. Alhamdulillah para pemirsa Kang Togo TV ini kan banyak sekali keilmuan yang hanya bisa dicapai dengan keilmuan makrifat ini. Ya, makrifat. Ternyata ada sodrun itu adalah hati nurani yang masih bisa membolak-balik. Terus keduanya ada kolbun adalah tempatnya keimanan, masih bisa naik turun. Masuk terus, keluar, ya masuk ya. Masuk naik turun. Terus ke dalam lagi ada fuad tempatnya makrifat, ya. Tempatnya kita mengenal Allah. Yang paling dalam lagi ada lubab. Ya, lubab itu tauhid. Nah, itulah ilmu tertinggi adalah tauhid. Maka dari itu ketika orang sudah masuk ke tauhid, isinya kosong gitu, ya. Tidak ada keahluan. Maka jika ada seorang salik laku sebentar semakin tambah setir, tambah ngaku-ngaku, itu berarti badar gitu. Dari segi tauhid badar. Bukan malah tambah wah aku wis laku ditunggu tunggu aku tadi gitu. Nah, itu berarti karena Romo kalih Pakde selalu menekankan bahwa tauhid itu adalah kosong, itu adalah ilmu tertinggi ketika kita bisa mengosongkan diri kita dan yang ada hanya Allah Ta'ala semata. Betul nggih Pak? Dan ini ada yang terakhir belum saya wawancarai Mas Kipli. Enggak, saya tanya, Anda belajar di thariqat ini sebagai junior bahagia apa tidak? Bahagia. Begitu. Bahagia. Terus gimana pengalamannya gimana? Karena kan junior sendiri. Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 3 SMP. Oh, luar biasa kan, kelas 3 SMP sudah masuk dunia thariqat. Saya aja saat semut Anda
Gue ngerti gitu. Asik main ya. Asik main, gue berarti luar biasa. Luar biasa. Masa depan bangsa ini. Iya, mudah-mudahan amin. Cerita masuk di tarekat, latar belakangnya apa? Ya itu Ya. latar belakangnya masuk ke torikot apa kok bisa-bisanya dengan Mulo. itu pas seneng-senengnya dolan, seneng-senengnya nyewek, kok malah masuk dunia rohani. Mulo bukane bahasa Gimana? Jawa ya. Ceritakan Pertama ada. kali gua masuk tarekat itu ningali itu Kang Toko, terus ketemu kali Rencang, kalau tak ngerti, terus gua tidak ketemu lagi. Nah, itu. Terus bahagia, tambah kesini tambah senang atau Tambah senang, pikirannya tambah ayem. Harapan ketika masuk tarekat apa? harapannya? Harapannya ke depan bisa. Aku ben iso ngene, aku ben iso ngene ngono. Biar apa ya? Hidupnya tertata. Hidup itu pengennya tertata. Tertata dunia. Ya. Alhamdulillah ini para netizen ini luar biasa loh. Karena secara medis, secara psikologis anak seumur hidup itu masa pubertas yang pertama. Pubertas itu masa gede-gedenya nafsu. Nafsu pinginnya wah saling puncak-puncai. Manusia nanti ada pubertas kedua, tapi pubertas ke-1 itu paling tinggi dan beliau mendapatkan hidayah anugerah justru di saat gede-gede malah masuk ke dunia rohani. Alhamdulillah masa depan bangsa mungkin jadi orang yang bermanfaat ya nanti. Amin. Itu aja dari wawancara kita, ngobrol-ngobrol santai. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata itu murni dari saya dan teman-teman semua. Jika ada kebaikan itu mutlak hanya milik Allah. Dan semoga apa yang kita sampaikan di sini bisa menjadikan pencerahan bagi para netizen pemirsa Kantor TV. Sagungi dumadi rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambil Pak D. Tidak kuatir lur, awake dhewe isih dipikir para leluhur. Ngerti kuwi padha-padha ngawur, tetep obak nganggo budi pekerti luhur. Zamane zaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha lodang lantung. Iki lagu kepemilih